Ya udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada bapak-bapak yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita di Padepokan cukup banyak yang bisa menghadiri. Alhamdulillah ini sudah ada rekan-rekan kita yang dari Cirebon yang baru datang hari ini. Semoga niat untuk bersilaturahmi di sini dan kita nanti akan bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di sini sehingga terobati yang perjalanan jauh ini memang benar-benar nanti ada suatu hal yang bisa dibawa pulang yang untuk bisa disarankan kepada teman-teman yang ada di sana. Dan juga bapak-bapak yang dari sekitar Kumbang ini selamat datang, dan ini beriringan dengan Hari Kemerdekaan ini. Kemarin kita juga mengadakan istilahnya rencana untuk meramaikan, tapi kebetulan semuanya sibuk di daerah masing-masing. Jadi ya udah, saya sama Mas Mul itu mengadakan kegiatan di sini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan nikmat di mana bagi pribadi saya yang sedang belajar ini mendapatkan ataupun suatu anugerah, sehingga pada sisa atau perjalanan umur saya itu masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan diri, di mana apabila ingat yang ada di masa lalu itu ya ada rasa syukur bahwa saya masih dikenalkan dengan konsep kesadaran ini. Nah, di sini saya juga bukan niat untuk menggurui, tidak, namun kita sama-sama untuk belajar, dan saya di sini juga menyampaikan ini bukan karena saya lebih paham ataupun yang lain, namun justru saya ingin belajar lebih jauh lagi tentang masalah kesadaran itu sendiri. Harapannya adalah bahwa dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu tolok ukur pemahaman saya, dan besar harapan bagi saya adalah untuk diberikan masukan. Oh, ini masih kurang tepat. Oh, ini masih jauh dari harapan, sehingga perbaikan di sini, dan akhirnya nanti kita yang sering belajar tentang sadar Allah, kita belajar tentang 3T, menerima, terima kasih, dan percaya Allah akan memberikan satu pertolongan. Kemudian kita juga belajar tentang ATP, tentang amanah, tanda, dan perintah. Itu harapannya adalah bukan hanya sekedar pengetahuan, namun memang di sini kita adalah ilmu laku, sehingga harapan yang sangat-sangat kita harapkan adalah bimbingan sharing dari sesepuh yang ada di sini, Pak Wahid dan Pak Anto dan yang lain. Karena memang walaupun bagaimanapun pengalaman hidup itu tentu akan sangat bermanfaat disaringkan kepada yang muda-muda yang kadangkala belajar itu baru sebatas pengetahuan. Memang tahu bahwa harus nerima, memang tahu bahwa harus bersyukur, memang tahu bahwa harus percaya bahwa Allah itu dekat dan pertolongan itu sangat dekat. Dan segala sesuatu apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan amanah, tanda, dan perintah. Namun tidak jarang dalam kehidupan saya sendiri kadang merasa ada sesuatu yang aneh dalam perasaan saya. Saya ingat sekali pada suatu saat Pak Pur pernah menyampaikan kepada saya bahwa
pada saat ada suatu gangguan di dalam perasaan, ya, atau orang itu mempunyai masalah kaitannya dengan perasaan, itu artinya bahwa ada kaitannya dengan 3T yang masih harus diluruskan. Dan apabila seseorang itu di dalam kehidupan sehari-harinya itu masih kacau, itu ternyata masalah ATP-nya yang masih perlu dilatih lagi. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mencoba mengoreksi pada diri saya bahwa selama ini saya mencoba untuk selalu latihan dzikir nafas, selalu latihan dzikir nafas. Dan saya mencoba menyadari bahwa sebetulnya zikir nafas ini adalah suatu aktivator atau suatu cara agar kita itu selalu sadar Allah. Agar di dalam kehidupan saya itu kesadaran itu selalu ada, walaupun memang dalam kenyataannya bahwa kesadaran itu sering lepas, sering lupa. Sehingga aktivator-aktivator yang perlu kita selalu harus selalu lakukan itu ya diantaranya adalah, makanya di sini kita diajarkan untuk zikir nafas. Namun jangan sampai kita lupa bahwa zikir nafas ini adalah sebagai aktivator. Tujuan utamanya adalah kesadaran itu sendiri. Sehingga jangan merasa puas terhadap aktivator yang kita lakukan, tapi kita harus mampu mengevaluasi sejauh mana kesadaran yang kita miliki. Nah, saya juga ingat dulu dalam kesempatan saya pernah belajar tentang yang namanya emosi. Mungkin saya sering menyampaikan hal ini karena memang ini adalah sebetulnya tujuannya untuklah diri saya sendiri, bahwa emosi itu adalah suatu alarm. Pada saat di dalam diri saya itu emosi bergejolak, itu harus menjadi pertanda bagi saya bahwa saya lepas kesadaran saya. Nah, sehingga saya jadi ingat beberapa hari yang lalu ada postingan tentang marah sadar Allah atau apa itu ya. Nah, itu ya saya nggak tahu isi dari hal tersebut yang sebetulnya seperti apa. Namun saya memahami bahwa di dalam kesadaran ini, kesadaran yang memahami ataupun yang selalu meletakkan kepada subhanallah bahwa Allah itu maha suci, ya tentunya kesucian yang Allah miliki itu adalah suatu hal yang mutlak, termasuk apapun yang Allah kehendaki terhadap kehidupan kita. Nah, sehingga pada saat emosi itu tersentil akan sesuatu hal, ya tentunya di sana ada sesuatu yang masih kurang pas di dalam kesadaran kita. Sehingga saya berusaha untuk selalu melakukan scanning pada diri saya. Nah, ini saya jadi ingat juga bahwa di dalam zikir nafas itu awal-awalnya adalah kita merasakan nafas. Saya merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh saya. Untuk apa? Untuk membiasakan diri apa yang terjadi di dalam, baik itu menyadari apa yang yang terjadi pada perasaan saya juga. Kaitannya dengan masalah alarm tadi. Harusnya mungkin mohon dikoreksi apabila salah. Di dalam kesadaran Allah yang Maha Suci ini, apapun kejadian yang terjadi ya tidak akan menyebabkan terguncangnya emosi secara terus-menerus. Mungkin secara manusiawi, rasa marah, rasa kesal, rasa sedih itu ada, nggak bisa hilang. Itu adalah satu anugerah yang diberikan. Namun anugerah yang seperti apa? Apakah membenarkan atau mencari suatu pembenaran akan marah? Ya wajar, saya marah, saya masih manusia. Nah, namun apabila saya melihatnya adalah itu suatu anugerah di mana rasa marah ini adalah sebagai suatu indikator di dalam diri. Apabila kita ibaratkan mobil ada indikator oli. Begitu oli habis itu dia akan menyala. Nah, di dalam manusia pun juga sama.
emosi ini adalah indikator kesadaran. Pada saat indikator emosi itu menyala, baik itu yang sedih ataupun yang gembira berlebihan, itu merupakan suatu pertanda bahwa lepasnya kesadaran. Karena kembali lagi bahwa kita menyadari segala sesuatu akan Allah itu adalah ya menyadari akan apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini tema malam ini adalah berkaitan dengan mencari apa tadi? Pertolongan Allah ya. Ya, mencari pertolongan Allah. Nah, di sana nanti akan kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Pak Pur bahwa bagaimana tentang hal tersebut. Namun apa yang saya rasakan selama saya mempelajari ataupun ikut belajar tentang sadar Allah ini adalah bahwa ada satu perubahan pola pikir, ada perubahan sikap diri saya terhadap apa yang saya alami. Saya dulu pada saat masih bekerja sebagai seorang guru di Bandung, itu menganggap pekerjaan ini adalah memang metode untuk mencari rezeki. Dan ternyata yang saya cari itu adalah uang. Sampai akhirnya saya harus ya kadang-kala terlibat emosi karena keuangan atau dari bendahara itu memberikan penghargaan yang berbeda antara saya dengan teman saya. Sampai akhirnya timbul satu rasa tidak puas. Padahal ya apabila dikatakan posisi ya sudah lumayan dulu apabila bertahan di Bandung itu. Namun ada rasa tidak puas. Nah, ketidakpuasan ini karena apa? Ya kembali masalah uang. Dan saya kejar itu uang. Sampai akhirnya saya bekerja di Malaysia. Ngajar di sana. Ya apabila dihitung gaji memang sesuai dengan harapan. Sekian kali lipat dari gaji yang ada di Indonesia. Namun ternyata yang saya cari pun nggak ketemu juga. Memang uang ada, tapi ya nggak tahu akhirnya kemana. Tahu-tahu habis kontrak ya habis juga uang. Nah, ini menjadikan satu bahan pemikiran, bahan evaluasi saya pada saat ini adalah bahwa saya menyadari bahwa itu bukan yang saya cari, karena memang yang namanya rezeki itu adalah sudah digariskan. Hanya memang kita bukan dalam artian kita itu diam. Nah, ini yang saya pahami saat ini. Nah, sehingga dengan belajar kesadaran ini, saya mencoba untuk belajar apa arti hidup ini dan bagaimana saya mensikapi kehidupan ini. Ya tentunya apabila belajar sadar ini tidak hanya cukup sampai sebatas zikir nafas saja, namun bagaimana saya melakukan aktivitas untuk sebagai bentuk rasa syukur bahwa saya itu sudah diberikan kemampuan, saya sudah diberikan satu hal yang bisa saya lakukan. Nah, namun memang kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya pertolongan Allah. Nah, semoga sedikit perjalanan saya selama ini menjadikan sebagai satu bahan renungan juga kepada kita semuanya, khususnya kepada saya, bahwa di dalam belajar kesadaran ini tidak cukup hanya sebatas kita memahami, namun memang benar-benar ilmu laku harus dijalankan. Yang indikatornya adalah yaitu tadi kaitannya dengan masalah kondisi perasaan dan kondisi hidup. Selama perasaan itu sudah bisa menerima apapun yang terjadi, yaitu nanti akan titik awal perjalanan suatu kesadaran. Selama kehidupan kita itu sudah tertata terhadap amanah-amanah kita, ya ini artinya titik awal bahwa kita sedang menuju ke sana. Walaupun tentu dalam perjalanan itu tidak akan mulus, sudah sadar Allah pasti akan lancar dalam perjalanannya, ya saya kira enggak. Mungkin banyak juga rekan-rekan kita, orang yang sudah memahami, yang sangat memahami tentang kesadaran itu ya
yang masih ada satu cobaan itu ya ada juga. Baik, mungkin opening dari saya ini cukup sekian. Mungkin di sana sangat saya harapkan masukannya dari Pak Wahid, dari Pak Pur, dari bapak-bapak semuanya kaitannya dengan apa sih yang harus kita lakukan setelah kita itu sadar Allah. Apakah cukup hanya dengan sadar Allah dan kita diam? Apakah yang namanya sadar Allah itu yang seperti itu sehingga kita tetap merasakan suatu kebingungan dalam hidup kita masih kacau dalam kehidupan, apakah yang seperti itu? Nah, tentunya harapannya adalah tidak seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu yang ada di Padepokan ataupun yang ada di channel-channel lain dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur atau mungkin yang ada di Malaysia, mari kita sama-sama belajar, sama-sama melakukan perbaikan diri. Sebagai indikator adalah yaitu tadi, kondisi kehidupan kita dan kondisi perasaan kita. Ada kurangnya saya mohon maaf dan saya sangat mengharapkan satu masukan, bimbingan dan lain-lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Alhamdulillah. Pasmek masalah ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak dan Ibu yang online dan bapak-bapak yang hadir di Padepokan Patrap, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah tetapkan pada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, tadi opening sudah diberikan oleh Pak Asim. Ya, tentu tetap ada bedanya kata Ebit gitu ya. Apa ada bedanya? Ya ada. Kita diam hanya merenung, bahkan duduk sampai pikiran kita itu melampaui batas langit gitu ya. Kalau hanya diam ya tetap ada bedanya gitu. Maka kita mulai melangkah apa yang paling bisa kita lakukan. Kalau di lagu itu kan Ebit melakukan melukis ya. Melukis itu dengan menemukan warna-warna yang beliau sukai. Nah, kita pun sama Bapak Ibu. Belajar dzikir napas itu kan kesadarannya. Sikapnya gimana, perbuatannya bagaimana, itu belum. Yang namanya lurus ke Allah itu, lurus kesadarannya, lurus sikapnya, dan lurus perbuatannya. Lurus kesadarannya itu sadar Allah, lurus sikapnya itu 3T, dan lurus perbuatannya itu ATP. Bapak Ibu yang belum paham 3T ATP nanti bisa dibaca-baca di solospiritislam.com. Ya. Nah,
tema kali ini kita tentang bagaimana kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalimat pertolongan itu mengandung unsur gaib, mengandung unsur ajaib, namanya pertolongan ya. Dan outputnya, hasilnya kita itu menjadi orang yang bejo, beruntung. Jadi tidak mungkin orang beruntung itu jalannya linear, itu tidak mungkin. Pinter ya ora, anake wong sugih ya ora. Ning kok sukses gitu lah. Banyak sisi-sisi bejonya itu banyak, tidak hanya masalah keduniawian. Misalnya anaknya 5, pekerjaan ya nggak tetap, pekerjaan ya nggak tetap, dihitung-hitung ya ora, dihitung-hitung gajinya itu enggak, dengan anak 5 itu enggak cukup. Tapi kok anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, sehat-sehat semua, gemuk-gemuk. Loh, nah itu. Teman-teman saya itu dulu waktu SD, ya SMP lah kalau yang lebih banyak kan, banyak SMP. Yang dulu biasa-biasa saja gitu. Justru malah melanggar melampaui teman-teman saya yang pinter-pinter. Nah ini unsur bejo ya, unsur bejo itu ada unsur pertolongan Allah, ada unsur gaib di situ. Dan ini bukan tipu-tipu loh Pak. Mendapatkan kegaiban dari pertolongan Allah ini bukan tipu-tipu loh. Tipu-tipu nanti dimarahi sama pesulap merah. Ini nyata. Dibuktikan ya susah gitu. Ya dibuktikan ada buktinya, tapi kalau diulang ya belum tentu bisa. Iya. Jadi hidup itu ya enak itu ya yang beruntung. Beriman dan beramal soleh maka kamu akan menjadi orang sukses, itu nggak pernah ada. Kata-kata sukses itu nggak ada. Carilah kalau nggak percaya. Yang ada itu beruntung. Qad aflahal mu'minun. Jadi beruntunglah mereka yang beriman. Beruntung. Hayya 'alal falah. Marilah mencapai keberuntungan. Jadi semuanya falah semua. Enggak ada yang sukses, apalagi kaya itu enggak ada. Beruntung, beruntung itu bahasa Jawane ya tadi. Bejo. Makanya peliharalah perkutut, Pak. Nanti dinamai jangan dinamai Mbah Bejo terus ngono. Mbah Bejo tertawa di Banyuwangi ini. Namailah Bejo. Bejo. Ya, terus jangan dipercaya ini kutub keberuntungan, malah salah lagi. Enggak, maksudnya bejo itu atau beruntung itu adalah satu bentuk pertolongan Allah, Pak. Nah, gimana kita itu bisa mencapai atau bisa mendapatkan pertolongan Allah?
Yes. Gini loh Pak. Kita itu kadang-kadang itu membatasi. Sehingga Allah itu tidak memberikan keberuntungan. Misalnya kita menganggap bahwa dengan kita berdagang itu maka kita dapat rezeki. Dengan kita berusaha itu kita akan mendapatkan rezeki. Dengan kita bekerja itu kita akan mendapatkan rezeki gitu loh. Jadi rezeki itu hanya terdapat di pekerjaan. Itu pun kalau dapat, Pak. Ya kadang-kadang ada Pak, kita bandingkan Pak. Ada orang yang bekerjanya sedikit, rezekinya banyak. Ada orang yang bekerjanya banyak, rezekinya sedikit. Berarti kan tidak bisa dipercaya itu pekerjaan dengan rezeki itu Pak. Makelar sekali ngomong dapat persenan sekian juta. Wah sing mecah batu ya kemperinget gembrobios dari mulai pagi sampai sore paling-paling 150.000. Peng-pengan 150.000. Jadi jangan percaya dengan itu. Percayalah bahwa yang memberi rezeki Allah bukan pekerjaan kita. Pikiran kita itu harusnya melampaui. Kesadaran kita itu harusnya melampaui pikiran kita. Apa tadi kata Epi itu menembus batas langit itu. Kesadaran kita itu menembus batas langit itu. Ya jenengan-jenengan aja lah. Coba dipenggalih, dipikir betul ya. Gajiku sakmene atau penghasilanku sekian. Anakku sekian, keluargaku sekian, untuk ini sekian, sekian. Itu dihitung tenan enggak cukup, Pak? Berani ngitung? Malah wedi kemarin, rasa dihitung ya wis. Nah, Bapak Ibu, maka kita lurus ke Allah itu agar pertama kesadaran kita itu melampaui pikiran kita. Pikiran kita melampaui batas langit itu loh. Maka kita itu mempercayai penguasa langit dan bumi. Artinya apa? Kesadaran kita itu biar melampaui langit dan bumi. Kesadaran kita ini. Kesadaran kita itu melampaui langit dan bumi. Kesadaran ini saya bicara kesadaran dulu ya. Karena kita mau bicara tentang bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Ini yang dilakukan Siti Hajar yang sering saya ceritakan. Kesadaran Siti Hajar sewaktu ditinggal Nabi Ibrahim sudah menyampaikan begini. Kamu aku tinggal. Ya, saya serahkan kamu sama Allah. Artinya ada apa-apa ya bilang sama Allah. Artinya apa? Allah itulah penguasa langit dan bumi. Sehingga kesadaran Siti Hajar ketika harus menyusui Nabi Ismail dan susunya hampir habis karena tidak ada minuman, tidak ada air di situ. Ya, kesadarannya itu menyadari yang menguasai langit dan bumi.
Kan melampaui itu berarti kan, kesadarannya kan melampaui pikiran. Yang ngasih rezeki aku bukan langit dan bumi gitu loh. Yang ngasih rezeki aku adalah Allah. Meskipun di sini adalah gurun pasir, di tengah pasir nggak ada apa-apa. Kalau penguasa langit dan bumi memberi aku rezeki, pasti ada rezeki gitu. Yang memberi air bukan langit dan bumi, tapi yang memberi air ini adalah penguasa langit dan bumi, sehingga nanti pasti Allah akan berikan air atau rezeki. Dan betul. Nah, kita pun posisinya kesadarannya harus ke sana, Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang sudah punya duit banyak. Problem orang itu tidak hanya duit, Pak. Ya sudah punya duit, problemnya nggak duit gitu loh. Kalau duitnya pas-pasan ya problemnya duit gitu. Tapi duit itu adalah bentuk rezeki, sehingga uang itu adalah bentuk rezeki, sehingga yang memberi juga Allah. Maka kita luaskan sampai menembus langit dan bumi. Bahkan digambarkan kalau bisa menangis 7 petala langit, menembus 7 petala bumi gitu kan. Karena Allah itu yang menguasai 7 petala langit dan Allah itu yang menguasai 7 petala bumi. Tembus sana terus. Nah, duduknya kesadaran kita itu di situ. Kita belajar duduk kesadarannya itu di situ. Bahasa Jawanya itu jumenengnya itu di situ. Kalau sudah bisa melampaui langit dan bumi, artinya kita bisa menyadari Allah yang menguasai langit dan bumi, kita jumeneng di situ. Jadi yang jumeneng itu tidak hanya Sri Sultan, Pak. Jiwa kita juga harus jumeneng. Di mana? Di wilayah Allah yang menguasai langit dan bumi. Jumeneng itu meneng gitu loh, Pak. Meneng. Gitu ya. Diam di situ, duduk di situ. Ini digambarkan Allah itu duduk di atas arsy. Di arsy atasnya gitu loh maksudnya. Nah, kita menyadarinya juga sampai pada keadaan situ. Jadi menyadari Allah ya. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Itu di sifat 20 enggak ada, tapi itu intinya sifat 20 itu ada di laisa kamislihi syai'un itu. Nah, duduk di situ, kesadarannya di situ. Ya, kita kan ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Duduknya harus betul dulu. Jumenengnya harus betul. Nah, yang kedua, ini rumus kesadarannya betul. Rumus yang kedua adalah 3T-nya. Di wilayah jumeneng tadi, di wilayah laisa kamislihi, kita menerima apapun yang Allah tetapkan. Kita mensyukuri dan kita yakin dengan pertolongan Allah. Ya, jadi duduknya di wilayah menembus batas langit, kita menyadari sampai menembus batas langit, dan kita percaya bahwa yang menguasai langit itu menolong kita. Itu penting juga, itu penting banget itu. Tidak hanya percaya kepada penguasanya, tapi juga percaya kalau penguasa itu nolongin kita.
Tidak hanya percaya bahwa Allah itu penguasa langit dan bumi, tapi juga Allah itu menurunkan pertolongannya kepada kita. Misalnya Pak Wahid ini orangnya entengan gitu ya. Kalau dimintai tolong untuk menyembuhkan atau untuk menterapi itu dia pasti, bisa saya pastikan beliau itu pasti nolong. Maka saya tidak hanya percaya kepada Pak Wahid, tapi saya juga percaya bahwa Pak Wahid itu mau nolong saya gitu loh. Kalau kita hanya percaya kepada Allah, tapi kita tidak percaya bahwa Allah tidak nolongin kita, ya mana mungkin Allah mau nolong kita. Loh, kenapa doa-doa saya nggak pernah dikabulkan? Tanyaannya, dudukmu sudah betul atau belum? Duduk kesadaranmu sudah betul atau belum? Yang minggu lalu kita bahas, ketika orang itu sudah menyadari bahwa Allah itu dekat, maka berdoalah, maka akan aku kabulkan. Nah, kan? Artinya kan harus dekat dulu dengan Allah. Artinya apa? Sadar, jumeneng dulu. Kita jumeneng duduk. Duduk kesadaran kita harus betul. Pertanyaan kedua, kenapa doamu tidak dikabulkan? Kamu nerima enggak takdir dari Allah? Nerima enggak takdirnya? Dibeginikan, dibeginikan, dibeginikan. Terima enggak? Mau enggak? Rela enggak? Ridho enggak? Nah itu koreksi kita. Kenapa doa kita itu tidak terkabul? Pertama, duduk kesadaran kita tidak dilaisa kamisli syai'un. Yang kedua, kita tidak nerima protesan, ngeluhan. Gitu. Yang ketiga pertanyaannya adalah, bersyukur enggak dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita? Ya bagaimana Allah mau menolong kita kalau kita enggak tahu terima kasih sama Allah dengan segala apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Pertanyaan terakhir, percaya enggak kalau Allah nolong? Tadi sudah itu ya, yang pertama itu tadi ya. Nah, Bapak dan Ibu, coba evaluasi diri kita masing-masing. Saya juga mengevaluasi diri saya. Ini harus kita evaluasi. Kalau enggak, nanti kita nyalain Allah. Iwas poso, tahajud ora leren, nyatane ya ora kabul. Oh, itu banyak loh Pak. Akhirnya menyalahkan Allah. Padahal dia sendiri salah dia sendiri. Oke. Itu posisi kejiwaan kita harus nerima, syukur, percaya dengan pertolongan Allah. Duduknya di mana? Duduknya di laisa kamislihi syai'un. Belajar DN itu ya simpel Pak. Tapi nek gelem nglakoni ya belum mau menjalankan, terima, syukur, percaya pertolongan Allah, wah ya. Basa Jawa itu Pak, ngedap-edapi.
Karena ini rumusnya dari Rasulullah. Rasulullah dari Allah, bukan dari saya. Saya hanya diberikan pemahaman oleh Allah dan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Maka kalau kita ingin dirubah nasibnya oleh Allah, maka rubahlah diri kita. Kita nggak usah merubah nasib kita, Pak. Emang kita bisa membuat dari miskin kaya jadi kaya? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita ingin nasib kita jadi lebih baik, nggak bisa. Yang bisa merubah nasib adalah Allah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Berarti yang merubah nasib siapa? Allah. Sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Berarti kita harus merubah diri kita. Dari mulai duduk kesadarannya. Dari mulai tidak sadar Allah menjadi sadar Allah. Dari mulai tidak nerimaan jadi nerimaan. Dari mulai tidak syukur menjadi syukur. Dari tidak percaya dengan pertolongan Allah menjadi percaya dengan pertolongan. Itu aja yang dirubah. Kalau kita bisa merubah diri kita menjadi itu, Allah akan merubah nasib kita. Sepiro angele Gusti Allah merubah nasib kita, Pak. Bagi Allah itu 1.000 rupiah dengan 1 miliar itu ya sama saja. Opo angele Gusti Allah ini loh. Jadi kita rubahlah diri kita. Nasib itu tidak hanya uang, tapi nasib kita itu ya kehidupan ini. Tentunya kita ingin nasib kita lebih baik, ya toh Pak. Yang sudah punya keluarga bahagia, bagaimana lebih bahagia lagi kan gitu Pak. Bagaimana yang sudah bernasib baik menjadi lebih baik lagi gitu loh. Dirubah lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, lebih ini lagi. Jadi itu ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu harus bersedia menjadi wakilnya Allah. Bersedia dan menjalankan sebagai wakilnya Allah, khalifahnya Allah. Yang kemarin kita bicarakan ya Pak ya. Hobi saya itu merawat burung Pak. Saya punya keahlian, burung stres saya rawat jadi berkicau. Gacor gitu. Saya bisa itu. Artinya Allah memberikan amanah ilmu itu kepada kita. Kemudian ada orang minta tolong. Tolong rawat murai saya misalnya. Biar jadi juara. Nah, dirawat. Kan sudah punya ilmunya nih. Nah, jadilah juara. Nah ini ya semuanya dari kita pasti punya keahlian masing-masing ya Pak ya. Punya kemampuan sendiri-sendiri. Masalah rambut, nah Pak Mul. Masalah jahitan, Mas Beken. Masalah pertanian, Pak Anto. Pak Amin nggak datang. Masalah las-lasan, bikin kanopi dan sebagainya. Kalau ada orang minta tolong, mau nggak nolongin orang buatin kanopi rumah? Oh siap.
Itu artinya itu jadi khalifah. Mewakili Allah untuk membuat kanopi. Mewakili Allah untuk merapikan rambutnya orang-orang. Saya agak tertarik dengan Ebit, Pak. Kebetulan ketemu wawancara pribadi, saya lihat gitu. Enggak. Nah, terus pertanyaan terakhir itu gini, pewawancara itu. Pak Ebit ini kan hebat, menciptakan lagu, menjadikan diri jadi ini. Itu gimana bisa seperti itu gitu. Nah, ini jawabannya, Pak. Saya itu nggak bisa apa-apa. Saya hanya beruntung aja diberi Allah kemampuan seperti ini. Nah, ini nilai. Jarang penyanyi yang bilang seperti itu, Pak. Spiritualitasnya nampaknya di situ. Yang bisa mewarnai lagu-lagu beliau itu sehingga terilhami dengan lagu-lagu yang bagi saya punya nilai spiritualitas. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya bukan apa-apa, deh. Saya ini bukan apa-apa. Ya, saya diberi kemampuan Allah aja seperti ini. Beruntung saya diberi kemampuan Allah seperti ini. Nah, itu yang membuat Ebit itu mendapatkan ilham-ilham untuk membuat sebuah lagu. Nah, kita pun sama, Bapak Ibu. Kalau kita punya profesi sebagai penjahit, jadi apapun kita, asal kita itu jangan sombong dengan keahlian kita. Nah, nggak bisa apa-apa. Ini Allah, ini yang memberi kemampuan tuh Allah saja. Saya hanya mewakili Allah saja. Itu akan ditolong itu sama Allah. Dimudahkan pekerjaannya. Diberi rezeki yang berlebih. Tapi kalau sudah wah, menepuk dada ini. Sak Solo penjahit hebat yang mengaku. Ya. Sewengi so lembur yang mengaku tok liyane udah turu ya. Itu dah nutup. Pertolongan Allah itu ketutup, plek, wis rasa Allah nggak mau nolong. Tapi kalau saya nggak bisa apa-apa, saya ini hanya Allah. Jadi ini dari sisi perbuatan, jangan mengakui bahwa itu adalah dari kita. Tapi kita menjadi wakilnya Allah, menjadi khalifahnya Allah. Maka jalankanlah ATP namanya. Amanah Allah apa, tanda Allah apa, perintahnya apa, jalankan. Rasa golek-golek aneh-aneh loh. Pekerjaan gua apa ya? Pekerjaan banyak, Pak. Perintah Allah kan banyak, Pak. Ya, menyingkirkan batu di jalanan itu juga. Baik. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hidup kita itu akan dimudahkan Allah, hidup kita akan dibahagiakan Allah. Dari yang sulit menjadi yang mudah. Anak-anak kita yang awalnya sulit, sekarang jadi mudah, yang awalnya enggak nurut sama kita, menjadi lebih nurut gitu. Tanpa kita bilangi macam-macam gitu. Itulah namanya bejo, kan gitu, Pak. Pertolongan Allah, Pak. Dikuandani macam-macam mental. Hah? Bantah. Yes, aku tak melayani anak. Lillah karena melayani anak. Yes. Berubah sendiri, Pak.
Nih, itu loh. Pertolongan Allah, Pak. Siapa yang bisa merubah anak tidak baik menjadi baik, Pak? Kalau enggak Allah, Pak. Kita bisa. Kalau kita bisa, kalau orang tua bisa membuat anak menjadi soleh, enggak ada anak kurang ajar, Pak. Soleh semua, Pak. Gitu, Pak. Karena enggak ada orang tua yang berkeinginan anaknya tidak soleh. Pasti orang tua itu ingin anaknya itu berbakti orang tua, rajin ibadah, rajin ngaji, wah stop. Tapi ternyata orang tua nggak bisa apa-apa, Pak. Iki semakin tak kon ngaji, semakin bandel iki piye iki. Tak sekolah ke Islam, tak pondok pesantren iki mulai-mulai malah wani karo aku gitu. Nah, gitu. Kadang-kadang karena kita itu orang tua merasa bangga. Wow, anakku seneng pondok, anakku nang sekolah Islam. Wow, iki wis dididik apik banget. Kesombongan itulah yang menyebabkan Allah tidak ridho dan akhirnya anak jadi melenceng dari perkiraan orang tua. Jadi orang tua itu juga tadi, Pak, kayak Ebit tadi loh, Pak. Saya itu nggak bisa apa-apa dan saya itu bukan apa-apa. Saya bisa mendidik anak, saya bisa membesarkan anak itu ya karena Allah aja, semuanya itu karena Allah. Nah, gitu loh, Pak. Sehingga orang tua itu mendapat banyak ilham bagaimana mendidik anak. Hilangkan kesombongannya, hilangkan kemampuan sebagai orang tua. Karena saya melihat banyak orang tua itu stres, Pak. Karena saya nangani kasus-kasus banyak. Kenapa? Ya karena anak, gitu loh, Pak. Apalagi anak sekarang, Pak. Hampir semua orang tua, Pak. Hampir. Kalau enggak, ininya ego orang tua itu enggak diletakkan. Wah, aku dhisik karo bapak kowe ngene rawani anakku saiki. Ayo Bapak, dulu jenengan apa berani sama Bapak melawan? Ya? Ngene ngono wis ya. Mblire tok. Mengker tok. Lah gitu, Mbah. Ayo. Sakniki kan ora kei sego ya ora apa-apa tuku roti. Nah, malah enak gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Dari 3 unsur ini kesadarannya harus duduk yang benar, menembus batas langit, sikapnya harus menerima, syukur dan percaya dengan pertolongan Allah. Kemudian perbuatan kita adalah menjalankan amanah-amanah Allah. Jadi kita mengenalkan diri kita, jangan kita merasa bisa. Jangan merasa bisa, merasa mampu, semuanya kita alihkan kepada Allah yang Maha Bisa. Termasuk menjadi RT gitu Pak Kanan. Nah, itu kalau merasa bisa, wah nanti malah sakit hati. Tapi kalau semuanya Allah, saya jalankan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, itu isinya seneng loh. Ya benar salah tetap salah, karena kalau nanti menjalankan ya wis lah ini karena Allah harus disalahke ya karena Allah, ora disalahke ya karena Allah, itu enak lah. Wong nyatane ya kemarin didaulat sama Pak Lurah Gumpang RT seumur hidup, gitu Pak. Iya. Malah sama anggota DPRD tuh Pak kemarin itu. Budiwan. Nah. Iya alhamdulillah. Hah? Nah.
Kalau masih di sepak rono itu berarti sedurunge uga. Dikenalin itu. Karena belum giat niku lho. Katanya alhamdulillah sampai sekarang masih kuat. Ya, alhamdulillah. Biasanya umur RT enteng iki terus ngomong kan ngeriki ya. Nah, dia kan tanggone iki kok. Tanggone. Aja dibandingke. Aja dibanding-bandingke, aja disaing-saingke. Baik Bapak Ibu, itu kesimpulannya. Sekarang mari kita melatih kesadaran kita dengan berzikir nafas. Silakan Bapak Ibu duduk rileks, duduk santai. Kita belajar mendudukkan kesadaran kita agar dengan dasar ini nanti kita akan lebih mudah menerima takdirnya Allah, lebih bersyukur kepada Allah, dan tambah yakin, tambah percaya terhadap pertolongan-pertolongan Allah, dan kita akan diringankan di dalam menjalankan amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita ikhlaskan zikir kita, tidak perlu mencari apa-apa, hanya kita menuju kepada Allah. Bersihkan keinginan-keinginan lain selain ke Allah. Bersihkan. Tidak ada niatan lain. Tidak ada keinginan. Keinginannya dinolkan kecuali hanya ke Allah. Semakin bersih kita, keinginan kita semakin bersih, maka akan semakin mudah kita menuju kepada Allah. Jika ada niat lain, nanti setan akan membelokkan. Baik, setelah lurus niat karena Allah, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, sadari nafasnya. Sadari tubuh kita. Kemudian sadari bumi yang kita diami saat ini. Kemudian kita sadari alam semesta ini, langit, kita sadari kita berada di alam semesta. Baik Bapak Ibu,
kesadarannya menembus langit, kesadarannya menembus alam semesta. Nah, duduk di situ Bapak Ibu, kita menyadari Allah. Kita menembus alam semesta ini menyadari Allah yang menguasai alam semesta. Tidak berupa apapun, dialah yang punya sifat tidak seperti apapun. Laisa kamislihi syai'un. Dudukkan kesadarannya di situ, jangan turun. Beradalah di situ, kemudian ajaklah diri kita ini untuk berkomunikasi, menyebut namanya, menyebut nama Tuhan yang menguasai alam semesta. Napas masuk, Allah. Kesadarannya jaga, kesadarannya jangan turun. Kesadarannya menembus batas langit. Kemudian kita menyebut Allah. Biarkan yang menyebut hati kita, sir hati kita, tapi kesadarannya menembus batas langit. Allah. Yang Allah adalah hati kita, tapi kesadaran kita melampaui langit, melampaui batas-batas alam semesta. Allah. Allah. Ketika Allah, jangan turun Bapak Ibu. Allah. 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 Allah.
Sekarang terima semua takdir yang sedang dan sudah Allah tetapkan pada kita. Berzikirlahu Allah, tapi dengan sikap menerima. Oh Allah, sikap menerima. Oh Allah, oh Allah. Allah, oh Allah, menerima, bersyukur, dan yakin pertolongan Allah. Baik, mulai saat ini kita jalankan perintah Allah, siap menjadi wakilnya Allah, menjadi khalifahnya Allah, mewakili Allah. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak mampu apa-apa, tapi kita dimampukan Allah, dipisahkan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Baik, silahkan dilanjutkan dzikir nafasnya, tetap berada di wilayah laisa kamitslihi syai'un. Pertahankan. Panduan dzikir nafas dari Padepokan Patrap saya akhiri sampai di sini.